Pelaksana tugas PLT Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said, merespon tanggapan publik terkait polemik dari penebangan pohon di 5 ruas jalan kategori arteri sekunder di Kota Palu, khususnya di sepanjang Jalan Kartini, pada Selasa 20 Oktober 2020. Pasya mengatakan pada prinsipnya proses penebangan pohon di Jalan Kartini sudah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk rekan-rekan semua, di masa pandemi ini marilah kita menjaga kesehatan kita, tetap mengikuti protokol dari pemerintah, memakai masker, dan menjaga jarak apabila kita sedang berada di luar rumah. Stay safe untuk saudara-saudaraku semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjelaskan latar belakang dari kasus kami, yaitu kerusakan lingkungan akibat penebangan pohon di Jalan Kartini. Pohon memiliki peran penting bagi bumi. Pohon menyimpan banyak manfaat yang kita butuhkan. Selain itu, pohon juga memiliki peran penting terhadap lingkungan. Pohon bisa menjadi tempat beberapa jenis hewan tinggal, atau bahkan merupakan sumber utama untuk mencari makanan. Selain itu, manfaat pohon yang memiliki dampak besar bagi kita ialah pohon adalah penghasil oksigen. Pohon memiliki peran penting lain, yaitu mengurangi pencemaran udara karena pohon dapat menyerap udara kotor dan mengeluarkan oksigen. Pohon juga menjadi tempat penampungan air hujan dan cadangan air di dalam tanah yang bisa kita gunakan di saat musim kemarau tiba. Saat ini banyak kita jumpai lingkungan yang banjir, longsor, dan udaranya yang tidak sehat dikarenakan tidak adanya pohon-pohon yang mencegah hal ini terjadi. Selain bermanfaat dalam mengurangi pencemaran dan juga mencegah terjadinya bencana alam, pohon juga berperan penting untuk keindahan dan keasrian. Dengan adanya pohon, maka lingkungan akan terasa lebih segar dan enak untuk dipandang. Namun seperti yang kita ketahui, pada masa ini setiap daerah pasti mengusahakan untuk memajukan daerahnya. Dan untuk memajukan daerahnya tersebut, mereka banyak melakukan pembangunan infrastruktur. Pada masa ini, banyak pembangunan infrastruktur yang berkembang pesat di Indonesia, tak terkecuali di Kota Palu. Salah satu pembangunan infrastruktur yang terjadi adalah pelebaran jalan, di mana pelebaran jalan ini dimaksudkan untuk kepentingan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Namun dalam setiap proses pembangunan infrastruktur, pasti tidaklah lepas dari dampak positif dan dampak negatif. Dan lingkungan menjadi salah satu objek yang bisa terdampak dari pembangunan tersebut. Untuk itu, diperlukan adanya perhatian khusus dari pemerintah mengenai dampak yang
bisa saja terjadi dari pembangunan infrastruktur yang diadakan. Pada masa ini, banyak pelebaran jalan yang dilakukan dengan menebang pohon-pohon di sepanjang ruas jalan. Karena pelebaran jalan tentunya memerlukan area tambahan. Penebangan pohon-pohon di sepanjang ruas jalan tidak hanya mengganggu keasrian lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai macam pencemaran dan kerusakan lingkungan. Seperti yang terjadi di Jalan Kartini di Kota Palu ini, bisa kita lihat, dulu di sini banyak pohon-pohon kokoh yang berdiri, namun kini ditebang demi kepentingan pelebaran jalan. Berdasarkan uraian di atas, itulah alasan mengapa kita mengangkat judul kerusakan lingkungan akibat penebangan pohon di Jalan Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan pembahasan utama kami. Nah, seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini pemerintah Kota Palu tengah menyelenggarakan proyek pelebaran jalan, salah satunya di Jalan Kartini. Nah, yang menjadi masalah utama kami adalah penebangan pohon di ruas Jalan Kartini. Wali Kota Palu, Bapak Sigit Purnomo Said telah memberikan statementnya mengenai hal ini. Di statementnya, beliau mengatakan bahwa penebangan pohon di sekitar ruas Jalan Kartini ini merupakan bagian dari proses pelebaran jalan. Beliau menilai bahwa pohon-pohon tersebut telah mengganggu proyek, sehingga tidak bisa dibiarkan tumbuh begitu saja. Dalam statementnya, beliau juga telah mengatakan bahwa beliau akan mengganti pohon-pohon yang telah ditebang dengan pohon yang baru. Nah, tapi tetap saja menurut kami keputusan beliau untuk menebang pohon itu sangatlah salah, karena tetap saja itu akan berdampak pada lingkungan, dan juga keputusan beliau ini telah menuai banyak protes dari elemen masyarakat, terutama elemen pecinta lingkungan. Penebangan pohon ini juga bertentangan dengan Perwali nomor 38 tahun 2017 mengenai kelembagaan adat Kaili yang melarang penebangan pohon secara sembarangan. Nah, masalah inilah yang membuat keputusan beliau disoroti banyak pihak, karena dianggap mengurangi kehijauan Kota Palu. Selain dianggap mengurangi kehijauan Kota Palu, dampak dari masalah ini adalah dari tanah. Kenapa? Karena ditebangnya pohon, unsur zat tanah menjadi tidak bagus dan akhirnya membuat tanah menjadi gersang dan debu. Hal ini tentu saja memicu meningkatnya pencemaran udara yang telah dicemari oleh emisi gas. Masalah ini semakin berat karena tak adanya yang bisa meminimalisir pencemaran udara ini karena telah ditebangnya pohon-pohon. Sehingga tentu saja pencemaran udara ini sangat mengganggu bagi pengguna jalan maupun masyarakat di sekitar area Jalan Kartini ini. Adapun berbagai faktor dari pencemaran udara yang kita ketahui adalah pertama pencemaran dari alam, yaitu seperti mikroorganisme atau juga bisa saja berasal dari gas vulkanik Gunung Merapi. Namun, setelah diteliti ternyata pencemaran udara akibat faktor alam tidak sebesar yang dilakukan manusia. Contoh dari pencemaran udara yang dilakukan manusia seperti pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Polutan yang dihasilkan antara lain asap, debu, grit, pasir halus, dan gas CO dan NO. Selain pembakaran, pencemaran udara yang akhir-akhir ini sering terjadi yaitu akibat dari proses pembangunan, semisal pembangunan gedung-gedung, jalan, dan kegiatan yang semacamnya. Polutannya seperti asap dan debu. Penebangan pohon tidak hanya menyebabkan pencemaran udara makin menjadi, namun juga masalah baru karena ditebangnya pohon dapat menyebabkan air hujan akan langsung menggenang di jalan karena tak ada pohon yang menyerap air hujan, dan lama-kelamaan menyebabkan jalanan rusak, berlubang, dan memunculkan genangan air tentunya.
Meskipun nantinya akan dibangun saluran air, namun tetap saja saluran air tersebut tidaklah membuat air menyerap ke tanah. Pencemaran pada lingkungan tentu terjadi akibat penebangan pohon ini. Karena sisa-sisa tebangan pohon yang belum dibersihkan dapat mengganggu pengguna jalan dan tentu lingkungan sekitar. Adapun pencemaran lingkungan akibat sisa-sisa tebangan pohon itu dapat mengganggu kebersihan dan keindahan. Selain itu, tanah-tanah bekas penggalian yang ditumpuk di tepi jalan juga mengganggu pengguna jalan dan warga sekitar karena debu yang berterbangan. Dengan menebang pohon secara tak langsung, berdampak pada hewan-hewan kecil seperti burung maupun serangga yang menggantungkan hidupnya di pohon. Selain itu, hal ini juga membahayakan ekosistem. Pohon juga berfungsi sebagai tempat berteduh dari panas, terutama bagi jalan kaki. Mengorbankan lingkungan untuk kepentingan pembangunan bukanlah tindakan yang bijak. Pembangunan tanpa mempertimbangkan ekologi justru akan menciptakan masalah baru seperti pencemaran. Untuk memperjelas pembahasan kami akan mewawancarai warga sekitar mengenai kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Bagaimana menurut Bapak mengenai pelebaran jalan di Kartini sini? Kalau menurut saya pelebaran jalan di Kartini sini sangat bagus karena untuk mengurangi atasi kemacetan apalagi di saat-saat jam-jam kerja. Kalau di jam kerja itu jam-jam sibuk itu biasanya terjadi macet. Makanya pemerintah ini melakukan pelebaran jalan supaya tidak macet lagi. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak merasa bahwa pelebaran jalan ini dominan ke dampak positif atau berdampak negatif? Nah, kalau positifnya yang sudah saya jelaskan yang tadi. Nah, tapi kalau negatif ini kan mereka sementara proyek pekerjaan dan dapat mengganggu perjalanan pengendara begitu. Kan biasanya ada abu, ada properti masih bata hambur gitu. Untuk itu, diperlukan adanya solusi untuk mengatasi masalah pencemaran yang terjadi. Di antaranya, yang pertama, melakukan penyiraman ke jalanan secara rutin setiap harinya untuk mengurangi polusi debu akibat kendaraan yang melintas. Yang kedua, mempercepat proses penyelesaian pelebaran jalan agar jalanan dapat bersih kembali. Karena di sepanjang Jalan Kartini terdapat banyak kantor-kantor penting seperti kantor RRI, koperasi, dan juga terdapat sekolah. Yang ketiga, melakukan penanaman pohon kembali untuk mengganti pohon-pohon yang ditebang. Dan yang terakhir, untuk tanah-tanah yang dibiarkan bertumpuk di jalanan, kita harus memisahkannya terlebih dahulu dengan bebatuan dan sampah-sampah yang ada. Baru kemudian kita meratakannya atau membawanya ke tempat yang lebih baik. Dan kesimpulan dari pembahasan kami adalah karena pohon merupakan bagian yang penting dalam lingkungan, sehingga jika kita menebangnya tentu akan sangat berdampak bagi lingkungan. Oleh karenanya kita harus segera menemukan solusi yang tepat bagi masalah ini, dan juga kita tetap harus melestarikan pohon. Terima kasih. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jaga keasrian bumi Demi masa depan generasi kita.